Tepat pada liburan setelah UN, aku bersama rombongan teman-teman sekelas melakukan perjalanan piknik ke pantai. Rencananya kami akan bermalam di sana. Sudah terbayang di benakku, kami akan menyalakan api unggun, bernyanyi bersama dan yang pasti menikmati keindahan pantai. Dengan deburan ombak yang bisa membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Beberapa jam perjalanan kami, namun kami tidak sampai juga di pantai. Seharusnya 30 menit yang lalu kami sudah berada di pantai. Akhirnya di dalam bus wisata itu pun riuh. Sopir bus yang memandu perjalanan kami merasa ada yang aneh. Padahal dia sudah sering memandu wisatawan lokal yang sering ke daerah itu. Di sini aku yang paling kecewa. Bagaimana tidak, aku sudah terlanjur membayangkan hal indah di sana. Karena perjalanan terpaksa dihentikan, aku pun berinisiatif keluar dari bus itu. Aku lumayan tertarik dengan pemandangan sekitar tempat ini. Ketika aku melihat-lihat tumbuhan yang ada di sini, tiba-tiba mataku menangkap sesosok gadis yang sebaya denganku. Dia tersenyum padaku, seolah ingin berteman denganku. Aku sedikit ragu ketika ingin menghampirinya. Kulihat ke belakang, teman-temanku di dalam bus itu menatapku dengan dingin. Mungkin mereka terlalu khawatir dan takut karena sudah tersesat di hutan ini. Kembali kulihat lagi ke depan, sosok gadis tadi masih tersenyum menatapku seraya melambaikan tangan pertanda isyarat menyuruhku ikut bersamanya. Entah setan apa yang merasukiku, aku mau saja mengikutinya. Dia pun berjalan perlahan. Kuikuti langkahnya dari belakang. Ketika kakiku sampai di tempat gadis itu berdiri, aku menoleh ke belakang untuk memastikan teman-temanku masih berada di dalam bus. Dan hilang. Kemana mereka tadi? Bukannya bus itu tidak kemana-mana. Kalaupun bus itu akan pergi, pasti aku bisa mendengar suaranya. Gadis tadi kembali melambaikan tangannya. Kali ini perasaanku berubah menjadi takut. Siapa gadis ini? Kenapa dia berusaha mengajakku mengikuti langkahnya? Sekarang aku hanya berdua saja. Teman-temanku raib secara tiba-tiba. Bagaimana aku bisa pulang, sedangkan hutan ini asing sekali bagiku? Tiba-tiba gadis itu membuyarkan lamunanku. Hei, ayo ikut aku. Cepat, perintahnya. Aku yang sedari tadi tak berani berbicara, akhirnya memberanikan diri bertanya. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku.
langkah gadis itu terhenti. Kemudian ia hanya menjawab, "Nanti kau juga akan tahu." Ia pun melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Tak lama, kami pun sampai di rumah gadis itu. Bisa dibilang rumah yang sangat sederhana. "Mari, masuklah," ajak gadis itu kepadaku. Aku pun dengan sedikit ragu mengiyakan ajakannya. Ketika tiba di dalam, tampak kedua orang tua gadis itu sedikit terkejut dengan kehadiranku. "Nak, siapa anak ini?" tanya ayah gadis itu. "Anak ini tadi bersama-sama dengan mereka, ayah," jelas gadis itu. "Oh Tuhan, untung kamu selamat, anak manis," ibu gadis itu menimpali. Aku yang kebingungan, apa maksud semua ini? Maksud kalian, mereka itu siapa? Gadis itu pun menceritakan hal yang sebenarnya kepadaku. Begini, saat itu, ketika rombongan teman-temanmu sudah bersiap-siap naik bus, kamu belum sampai juga. Menunggumu membuat yang lain tidak betah, dan bus pun akhirnya meninggalkanmu. Aku terhenyak mendengar penjelasan gadis itu, dan kamu harus tahu, dalam perjalanan menuju pantai itu, tiba-tiba rem busnya blong. Bus itu pun oleng dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Sumpah, bulu kudukku langsung berdiri. Jadi, bus yang kutumpangi bersama teman-temanku tadi itu bus, aku tidak berani menyebutkan itu. Jadi, yang bersamaku tadi bus hantu, tanyaku. Tepat seperti dugaanmu, jawabnya lagi. Ya Tuhan, pantasan aku saat berada di sana merasakan hawa yang kurang enak. Untung saja gadis dan keluarganya menyelamatkanku. Aku pun memutuskan menginap di situ sambil menunggu hari esok untuk kembali ke rumahku. Aku pun bersiap-siap untuk tidur. Kutarik selimut untuk menghangatkan badanku yang dingin karena angin malam. Begitu mataku mulai terpejam, tiba-tiba pintu kamarku berderit. Aku membuka mataku pelan-pelan. Ternyata ibu gadis itu. Dia menghampiriku dan membetulkan selimutku. Kini dia tersenyum, tapi wajahnya begitu pucat. Mungkin karena efek dinginnya malam ini. Nak, ada satu hal yang belum kami ceritakan padamu, ujarnya sembari membelai rambutku. Apakah itu? Tanyaku penasaran. Soal kecelakaan bus wisata itu. Nak, sebenarnya ada korban yang lain. Jelasnya lagi, apa? Siapa mereka? Aku kembali dirundung rasa penasaran. Mereka itu keluarga petani. Nah,
Mereka tersenggol bas itu dan ikut tewas ke dalam jurang. Tidak ada satupun yang mengevakuasi jenazah mereka. Jelasnya seraya menitikkan air mata. Ibu kenal dengan keluarga petani itu. Tanyaku lagi. Iya, kami kenal, jawabnya dingin. Tak lama ibu itu berbisik pelan ke telingaku. Kamilah keluarga petani itu. Oh tidak, ternyata mereka juga arwah penasaran. Aku berusaha kabur dari sana, namun apa daya, di depanku sudah ada gadis dan ayahnya yang sudah memperlihatkan wujud aslinya yang menyeramkan.